Duduk Pak, duduk Pak. Jongkok Pak, jongkok Pak. Takbir. Allah. Sekali lagi takbir. Ya, oke ya, sudah ya. Oke, sama-sama kita baca salawat. Salatu. Buka jalannya, Bapak udah buka jalannya. Kami ucapkan Dr. Anies Rashid Baswedan PhD sudah memberikan waktunya untuk hadir di kampus kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Jakarta, Bapak Haji Medi Haryanto SHMH. Acara berikutnya dan yang pasti kita sudah tunggu-tunggu bersama, berikut kami undang dengan hormat Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan PhD akan menyampaikan sambutan sekaligus menjadi keynote speech pada acara kita seminar pada hari ini dengan tema Ibnu Khaldun and Islamic Civilization. Bapak Dr. Anies, kami persilahkan. Yang saya hormati Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Bapak Profesor Dr. Rusdi Ahmad, PhD, yang dari ceritanya tadi selama 1 tahun terakhir ini telah mendorong banyak perubahan di Universitas Ibnu Khaldun, membina pendidikan Ibnu Khaldun, para dekan, para wakil dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika, termasuk para mahasiswa di sini, dan juga khusus pada pembicara dalam seminar ini, Profesor Dr. Abdulillah bin Muhammad Al-Namri dan Profesor Dr. Abdul Azim Muhammad Asyidik serta Profesor Dr. Muhammad Khairul Arif. Bapak-bapak, Ibu sekalian, tadi kita sudah, sebelum saya berbicara lebih jauh, kita semua buka atas berpulangnya ternyata alumni Ibnu Khaldun. Saya baru tahu Bapak-bapak itu alumni Ibnu Khaldun. Saya tadi malam datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit tepat pada saat datang, saat kondisinya drop, tekanan darah dia itu turun 65, 42. Jadi sama-sama kita bawa ke ICU awal itu di rumah sakit LMC. Kita jam 9 malam dengan kantor masuk itu namanya Eva. Jadi saya angkat telepon itu. Ini tidak langsung jawab, dengan suaranya hening. Tidak lama kemudian ajudan bapaknya bicara. Pak Anies, bapak-bapak, barusan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazullah beliau Husnul Khatimah dimuliakan di sisinya. Amin. Dan kemudian kita semua insyaallah menjadi penerus perjuangan. Amin. Beliau adalah seorang pejuang yang rekornya luar biasa. Saya rasa ini salah satu putra bangsa terbaik. Tadi kita kirimkan Al-Fatihah sama-sama untuk beliau. Insyaallah nanti dari sini juga saya akan melayang.
Kembali kepada acara majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Ibnu Khaldun yang sudah menyelenggarakan seminar internasional tentang Ibnu Khaldun dan peradaban Islam. Dan tema ini memang tema aktual. Saya rasa kita di Indonesia harus lebih disadarkan kembali atas peran Ibnu Khaldun di dalam ilmu sosial dunia. Ibnu Khaldun ini, Bapak sekalian saya hormati, kalau kita melihat track record Khaldun, kalau saya bicara begini, Ibnu Khaldun ini kayak menggarami air laut. Ada semua sekitar sama dunia Ibnu Khaldun pasti tahu. Kalau tidak salah ada satu kata dia di sini tentang Ibnu Khaldun. Apa? Darah Ibnu Khaldun. Jadi kalau kita perhatikan Ibnu Khaldun ini sedikit ya. Nah, kalau kita perhatikan, beliau wafat tahun 1406 di Kairo, lahir di Tunisia. Dan cara beliau dalam menganalisa sejarah itu sampai dengan sekarang masih digunakan metode. Betul tidak? Penulisan sejarah, historiografi dan lain-lain dimulai oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu menstrukturkan dongeng menjadi ilmu. Sejarah waktu itu dongeng. Oleh Ibnu Khaldun, sejarah itu berhasil distrukturkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan itu ada metodenya, bisa diuji dan lain. Ini adalah tinggalan yang luar biasa. Kemudian beliau juga seorang bapak, bisa dibilang ekonomi Islam, bapak sosiologi Islam, dan seorang yang hafiz usia dini. Pemikirannya tentang ekonomi yang logis dan realistis ini telah jauh dikembangkan jauh sebelum Adam Smith maupun David Ricardo. Adam Smith itu baru muncul 1700-an. Beliau wafat 1790. Sementara David Ricardo itu akhir 1700-an, wafat awal abad 19, 1823. Jadi, kalau kita lihat, ini peringatan sebetulnya buat kita. Bagi kita yang di kampus ini. Kita di kampus. Coba Bapak sekalian, mari kita renungkan sebentar. 1406. Lalu hari ini kita sedang berkumpul di tempat ini. Tahunnya 2017. 611 tahun sesudah wafatnya Ibnu Khaldun. Dan yang dia tulis diseminarkan 600 kemudian, 600 tahun kemudian. 600 tahun kemudian. Saudara sekalian, kalau kita ingat setiap kali kita mengantarkan saudara kita berpulang, maka ada selalu dipesankan 3 hal yang tidak putus, betul? Amal jariah. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibnu Khaldun dengan tinggalannya sebagai seorang ilmuwan beratus tahun, kemudian ilmunya masih dipakai. Aliran pahala padanya tidak pernah terputus. Lintas waktu, lintas zaman, lintas bangsa. Mukadimahnya dikenal di seluruh dunia, catatan rujukan di mana-mana. Dan ini adalah satu, kalau dari bagi kami, kita semua yang di kampus, adalah pertanyaannya, apakah yang akan kita tinggalkan nanti sebagai ilmuwan
yang akan dicatat, diamalkan, dipakai oleh orang-orang yang kita didik. Ini tantangan dasar bagi kita. Kita boleh membicarakan nanti bicara itu halnya biar pakatnya yang lakukan. Kita praktek sedikit di kampus ini. Bawa nama besar Ibnu Khaldun. Insya Allah akan muncul pemikiran-pemikiran terobosan yang bisa hidup melintasi zaman. Jadi, ketika kita berbicara tentang seorang diakui, Ibnu Khaldun bukan hanya diakui di kalangan umat Islam, Ibnu Khaldun diakui lintas bangsa. Bahkan tidak sedikit ilmuwan dunia yang secara eksplisit mengatakan mereka merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh Ibnu Khaldun. Pusat Komunikasi Tunisia meluncurkan kontes esai untuk siswa dengan nama Ibnu Khaldun, dan Spanyol secara khusus memperingati 600 tahun Ibnu Khaldun. Jadi nama universitas ini harus bisa menjadi doa bagi universitas ini. Dengan adanya nama Ibnu Khaldun, maka insya Allah universitas ini bukan hanya kelak di masa depan, sekarang pun harus bisa memberikan makna bagi lingkungan. Jadi saya mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Pak Rektor tadi, bahwa Ibnu Khaldun serius melakukan peningkatan. Saya pun pernah mengelola universitas swasta. Salah satu tantangan terbesar swasta adalah justru pada manajemennya. Begitu manajemennya itu baik, dia akan bisa bergerak dengan baik. Karenanya yang mengelola kita semua mengelola dengan governance yang baik. Dan alhamdulillah Pak Rektor ini jaringannya amat luas. Wapres itu didatangkan. Caranya siapapun yang diundang, kalau mesti diundang, udah. Profesor dan sekarang, terus kalian tantangannya adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem akademik yang membuat semua bibit-bibit ilmuwan tumbuh, tidak ditanamkan, tidak dibentuk, tapi ditumbuhkan. Dan menumbuhkan itu membutuhkan satu ekosistem yang baik. Dan di sini dengan semangat tadi memperbaiki, semangat terus-menerus untuk meningkatkan kualitas, maka insya Allah Ibnu Khaldun akan bisa mencapai rencananya dengan baik. Dan Bapak semua yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa seorang alim itu menjadi mulia karena ilmunya. Itu dapat menimbulkan kejelekan dan kacauan. Sekarang tantangan bagi kita, terutama buat adik-adik, teman-teman mahasiswa, yang menurut saya mendasar sekali. Sudah pada baca buku Mukadimah? Sudah. Berapa tebal buku ini? Berapa tebal? Mukadimahnya aja ini. Berapa halaman? Berapa? 986 halaman. Itu baru Mukadimah. Oke? Karena itu saya mengajak pada semuanya, mari teman-teman muda terutama yang mahasiswa, tingkatkan daya baca. Kalau minat baca, insya Allah minat bacanya tinggi. Tapi minat baca WA. Kita ini sekarang sehari-hari scanning informasi, scan. Absorpsi turun, refleksi turun, kontemplasi turun, produksi pikiran turun. Kenapa? Karena kita jadi scanner. Kita scanner dari sekarang, scanner ilmu pengetahuan, scanner informasi, scanner. Khusus sekalian, mahasiswa Ibnu Khaldun bawa nama Ibnu Khaldun. Nah yang Mukadimahnya aja 900. Kita, Anda semua masuk di
tempat ini, dosennya pula harus punya daya baca yang tinggi. Daya baca yang tinggi itu artinya biar halaman buku dengan halaman banyak tidak getar. Gitu nanti kalau pegawai aduh, ada enggak ringkasannya? Saya pernah ketemu dosen saya dulu bilang, saudara-saudara sudah baca ringkasannya? Saudara baca ringkasannya? Anybody have read the summary? Terus yes I did sir. Ada berapa orang? Yes I did sir. Okay. What's the summary? This is not summary. Terus dia bilang apa? Ini yang tadi sudah membaca summary, ini seperti makan kunyahan hasil orang lain. Makan makanan yang sudah dikunyah oleh orang lain. Anda mau tidak makan begitu? Nggak mau lah. Itu mau tidak Anda makan kunyahan orang lain? Jadi ini sama. Karena itu kita semua yang berada di kampus harapannya bisa memiliki daya baca, bukan hanya minat baca. Kalau bacaannya luas, pasti, ini pasti. Bacaannya luas, refleksinya dalam tidak mungkin tidak dituliskan atau diucapkan. Nggak mungkin kita hanya nyerap terus. Pasti harus ada yang dikeluarkan. Dikeluarkan itu apa? Tulisan atau lisan, pikiran atau karya. Pasti. Tapi kalau tidak ada yang diserap, jangan harap ada yang dikeluarkan. Jadi kalau Anda letakkan seseorang kasih mikrofon nggak bisa ngomong, berarti nggak nyerap. Nggak bisa nyerap. Beri minta bicara, nggak keluar dari serapan. Kalau kita biasa menyerap, masih keluar. Dan saya berharap saudara semua di sini meneruskan tradisi Ibnu Khaldun. Jadi saya berharap seminar ini bukan membuat kita menengok ke belakang saja tentang Ibnu Khaldun, tapi saya berharap justru ini memperingatkan kita bahwa 611 tahun setelah wafatnya pun dia masih dibicarakan. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita ke depan? Dan ini yang mudah-mudahan nanti kita ambil hikmah sama-sama di dalam seminar tentang Ibnu Khaldun ini. Kita semua berkeinginan agar universitas ini bisa lebih maju. Nanti kami dengan Pak Rektor akan berbicara apa hal yang bisa kita kerjasamakan bersama. Terus sekalian, semua institusi pendidikan itu selalu mulainya dari kecil, tumbuh berkembang. Tapi itu dirawat oleh tradisi ilmiah yang ada di kampus, keterbukaan, kemauan untuk bertukar pikiran, kemauan untuk berkembang. Insya Allah itu menjadi bagian dari karakter universitas itu. Jadi saya menyambut baik acara ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua. Dan saya mohon izin, saudara ini terpaksa harus mendahului. Rencananya memang agak leluasa, tapi tadi ternyata ada kabar tentang Pak Fatwa, dan juga salah satu tugas gubernur itu adalah menjemput dan mengantar presiden bila pergi ke luar negeri. Itu protokol. Jadi kalau presiden meninggalkan negara, maka gubernur ibu kota harus mengantar, dan ketika kembali dari luar negeri ke ibu kota, maka gubernur harus menjemput. Itu protokolnya begini. Nah, ini presiden dikabarkan sudah lewat dari Danau Toba. Saya naik tadi, itu pesawatnya sudah lewat Danau Toba. Jadi nggak lama lagi akan mendarat di Jakarta. Artinya saya harus segera ke Halim menunaikan tugas saya, dan tugas ini kan karena bapak-bapak juga membuat saya jadi sekarang begini. Jadi Pak Busri dan seluruh jajaran saya ucapkan terima kasih. Selamat berseminar, dan buat teman-teman para mahasiswa selamat belajar, berkarya. Insyaallah Anda benar-benar menjadi penerus tradisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, kami mohon tetap di tempat dan didampingi oleh Bapak Rektor untuk menyerahkan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak sudah menyempatkan datang ke kampus kami. Kami undang untuk Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, dan juga kepada Bapak Pembina juga dari yayasan untuk mendampingi teman-teman yang lain untuk memberikan
tempat dulu, mohon diatur, Bapak silakan.